Oke, sampailah kita pada transaksi penyesuaian. Sumber datanya berasal dari bukti memorial. Bukti memorial yang pertama yaitu tentang persediaan. Kebijakan PT Solo Tigo untuk persediaannya menggunakan metode FIFO. Sedangkan bawaan Mayop, kita tahu menggunakan metode average. Oleh karena itu, kita harus melakukan penyesuaian. Langkah-langkah penyesuaian persediaan yang pertama, yaitu dengan cara mengenolkan metode average, kemudian yang kedua baru menginput dengan metode FIFO. Oke, kita lihat. Untuk langkah-langkah yang pertama, mengenolkan persediaan FIFO. Klik inventory, kemudian klik count inventory. Angka yang ada di counted kita nolkan dulu. Kemudian kita adjust inventory. Default adjust account-nya kita isi dengan kode 5, yaitu cost of goods sold. Kita use account, kemudian kita klik continue. Kita isikan untuk tanggalnya, yaitu 31 Desember 2019. Karena ini adalah untuk mengenolkan saldo rata-rata, kita isikan saja untuk pengenolannya. Atau pakai pengenolan metode rata-rata. Oke, kita record dulu. Untuk metode rata-rata yang sudah 0 ini kita pastikan. Sudah, kita record. Kemudian, sesudah 0, kita input untuk FIFO-nya dengan menggunakan langkah inventory, kemudian adjust inventory. Kita masukkan di tanggal 31 Desember. Karena ini AJP, kita bedakan dengan kode bintang 31 Desember 2019. Kita gunakan memo AJP yang pertama, yaitu penyesuaian FIFO. Persediaan FIFO. Kita tab, kita input untuk barang yang pertama, aki cek, kita masukkan data yang pertama sejumlah 37, tab, harga per unitnya 500.000, kita tab, akun yang dipakai, akun 5, cost of goods sold. Kemudian barang yang kedua, Ozon. Kita bukan Ozon, maaf, ini masih aki cek. Aki cek, kemudian use account, kita gunakan yang kedua, aki cek sejumlah 22 item, 22 barang. Kemudian kita masukkan Rp600.000. Sudah benar, kita gunakan akun 5, use account. Kemudian baru barang yang kedua, Ozon. Barang yang kedua, Ozon, kita input. Kemudian angkanya kita masukkan 25 untuk yang pertama. Kemudian harga yang pertama Rp600.000. Kita pakai akun
5. Cost of goods sold. Barang yang kedua, ozon lagi. Sejumlah 20. Untuk price-nya kita isikan Rp750.000. Kita gunakan cost of goods sold. Use account. Oke. Data-data persediaan sudah kita input. Kemudian kita pastikan sudah benar 500, 600, 600, 750. Kita klik record. Oke, data persediaan sudah masuk. Berikutnya, penyesuaian untuk persediaan supplies. Untuk supplies, terlihat data akhirnya yaitu sejumlah 3 juta. Bagaimana penyesuaiannya? Kita lihat terlebih dahulu berapa jumlah supplies yang ada di trial balance. Dengan menu Report, Index to Report, kita klik Account, kemudian klik Trial Balance, klik Customize. Posisikan select periodnya Desember, ini adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita klik Display. Oke, untuk persediaan store supplies, terlihat angka yaitu Rp7.300.000. Angka Rp7.300.000 di awal kita bandingkan dengan nilai akhirnya yang tinggal 3 juta. Berarti ada selisih Rp4.300.000. Kemana selisihnya? Kita simbolkan bahwa selisihnya tersebut adalah untuk penggunaan store supplies. Kita close terlebih dahulu, kemudian kita input datanya dengan menggunakan langkah-langkah account, record journal entry. Kita masukkan untuk penyesuaian, kita kasih kode bintang 31 Desember 2019. Kita masukkan AJP yang kedua, penyesuaian persediaan. Supplies. Kemudian kita gunakan untuk pemakaian persediaan, kita jurnal secara manual yaitu debit. Store supplies expense. Kita klik. Karena expense ada di kode 6, kita klik 6. Di situ ada supplies expense, kita use account, jumlahnya kita masukkan tadi sejumlah Rp4.300.000. Sebagai beban. Kemudian kreditnya kita gunakan akun store supplies, karena dipakai store supplies-nya berkurang. Jumlahnya sama, Rp4.300.000. Berdasarkan ini, ya, kita lihat efek jurnalnya, yaitu ditekan CTRL-R. Muncul jurnal debit, supplies expense, kreditnya store supplies, Rp4.300.000. Klik OK, klik record. Berikutnya, untuk penyesuaian rekening koran. Untuk rekening koran, terlihat bahwa data yang diterima perusahaan pendapatan bunga sejumlah Rp350.000, pendapatan bunga bank Rp350.000, dan beban administrasi bank Rp200.000. Untuk rekonsiliasi, kita gunakan menu Banking, kemudian Reconcile Account. Untuk Reconcile Account, yang pertama kita pastikan di situ adalah account-nya kita rubah menjadi Cash in Bank, Use Account. Kemudian terlihat adanya angka yang berbeda. Kita input dulu untuk date-nya 31 Desember 2019. Kita tap, kemudian langkah berikutnya adalah kita entry
klik bank entry. Kita masukkan untuk service charge-nya dulu. Untuk bank service charge-nya dulu. Sejumlah Rp200.000. Kita tap. Kodenya kita enter. Kemudian date-nya kita isi bintang 31 Desember. Bintang 31 Desember 2019. Akunnya kita gunakan bank service charge. Use account. Kemudian memonya kita gunakan saja AJP yang ketiga untuk bank service charge atau rekonsiliasi bank boleh. Kemudian untuk pendapatan bunga bank kita masukkan sejumlah Rp350.000. Sama, kodenya juga kita enter. Berikutnya tanggalnya kita edit menjadi bintang karena ini periode tambahan, kita kasih bintang 31 Desember 2019. Akun yang digunakan yaitu pendapatan bunga bank, interest income. Use account. Kita pastikan untuk memonya AJP yang ketiga, masih ketiga, untuk interest income atau pendapatan bunga bank. Kita klik record. Sesudah itu masih ada selisih. Selisihnya ini kita klik, kita samakan antara angka atas dengan angka yang bawahnya supaya bisa direkonsil. Rp132.075.000. Kita samakan, tab sehingga out of balance sama dengan 0. Sesudah itu baru kita klik reconcile. Muncul seperti ini, kita klik reconcile lagi. Oke, kemudian kita klik cancel. Efek dari jurnal ini bisa kita lihat dengan menu account transaction journal. Kemudian kita klik all, pastikan bahwa rekonsiliasi bank tadi sudah terinput di jurnal yang akhir ini. Bank service charge, interest income sudah masuk. Close. Kemudian untuk penyesuaian berikutnya yaitu dokumen BM 1204 cadangan kerugian piutang. Untuk cadangan kerugian piutang, penjelasannya bahwa cadangan kerugian piutang ditaksir 5% dari saldo piutang dagang di akhir periode akuntansi. Berarti kita harus melihat berapa saldo trial balance saldo account receivable yang ada di trial balance. Saldonya berasal dari trial balance. Melalui menu apa? Kita lihat dengan menu report, index to report, kemudian klik account, kemudian klik trial balance. Customize, kita pastikan posisinya di Desember karena neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita klik display. Terlihat di situ bahwa jumlah account receivable sejumlah Rp111.575.000. Ini yang akan kita gunakan sebagai dasar perhitungan. Kemudian, karena allowance of doubtful bad debt atau cadangan kerugian piutang sudah ada saldonya sebelah kredit sejumlah Rp4 juta, ini nanti yang harus kita perhitungkan juga. Berarti perhitungannya nanti adalah 5% kali Rp111.575.000. Kita perhitungkan allowance-nya kredit berarti mengurangi Rp4 juta.
Sehingga perhitungannya kita lihat seperti ini. Account receivable 111.575.000 rupiah, taksirannya 5%, kita kalikan, hasilnya adalah 5.578.750 rupiah. Allowance-nya tadi ada saldo kredit 4 juta, sehingga yang kita sesuaikan adalah sejumlah 1.578.750 rupiah. Perhitungan ini akan kita input di Mayop. Caranya, kita klik, kita masuk di Mayop, kita close dulu, kemudian menggunakan menu Account, Record, Journal Entry. Kita gunakan AJP berikutnya, tadi sudah 1, 2, 3, sekarang yang keempat, AJP yang keempat. Untuk taksiran kerugian piutang. Kita tab untuk akunnya. Untuk taksiran kita gunakan akun depresiasi dulu, kode 6. Untuk beban kerugian piutang, bad debt expense kita gunakan. Kemudian angkanya sejumlah 1.578.750 rupiah berdasarkan perhitungan tadi. 1.578.750. Kreditnya apa? Kreditnya adalah allowance. Oke, kita lihat efek jurnalnya CTRLR. Oke, kita klik kemudian record. Berikutnya untuk AJP yang ke-5. Tertulis di situ yaitu prepaid rent. Beban sewa bulan Desember sebesar 2 juta. Transaksi ini kita input dengan menu Account, Record Journal Entry. Memo yang ke-5. Kita gunakan untuk penyesuaian beban sewa, sudah menjadi beban sewa. Jadi dari prepaid sudah beralih menjadi beban sewa. Kita gunakan karena beban akun 6, kode 6. Kita masukkan rent expense. Klik use account. Kemudian angkanya ini sudah menjadi beban sejumlah 2 juta rupiah. Kreditnya apa? Kreditnya adalah prepaid rent. Kita gunakan use account 2 juta rupiah. Oke, kita lihat efek jurnalnya CTRLR sudah benar. Kalau sudah benar, kita klik OK, kita klik record. Berikutnya, transaksi terkait penyesuaian prepaid insurance yang ke-6. Prepaid insurance. Kita masukkan sama seperti tadi, muncul akun beban, klik kode 6, kita masukkan yang insurance expense. Angkanya sejumlah yang ada di soal Rp850.000. Kemudian untuk kreditnya kita masukkan prepaid insurance. Oke, kita tekan CTRLR, kita klik OK, record.
Transaksi penyesuaian berikutnya, yang ke-7. Penyesuaian aktiva tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan. Kita diminta melihat daftar penyusutan aset tetap. Untuk bisa menghitung penyusutannya, kita lihat daftar aset tetap berikut. Untuk aset tetap, tadi yang sudah dijual adalah vehicle, kemudian kita lihat dari aset tetap masih tersisa land, building, kemudian equipment. Dari data yang ada, kita lihat untuk building, dari awal ya sudah ada data harga perolehan 144 juta rupiah, kemudian ada data akumulasi di awal 52.800.000 rupiah. Kemudian data akhir kita lihat di situ ada angka 54 juta rupiah. Ada penambahan akumulasi di sini, yaitu sejumlah 1.200.000 rupiah. Kita analisa bahwa akumulasi depresiasi akan bertambah saat adanya penyusutan. Sehingga bisa diartikan bahwa nantinya akan terjadi penyusutan, bahwa penyusutan di tahun ini adalah sejumlah 1.200.000 rupiah, sehingga mengakibatkan total akumulasi depresiasi untuk building di akhirnya sejumlah 54 juta rupiah. Kemudian aset yang kedua, equipment. Harga perolehan 60 juta rupiah. Kemudian data diakumulasi untuk awalnya kita lihat sejumlah 13.750.000 rupiah. Kemudian di akhir menjadi 15 juta rupiah. Sehingga bisa diartikan bahwa ada penambahan akumulasi depresiasi sejumlah 1.250.000 rupiah. Ini berarti adanya penyusutan di periode tersebut, di akhir periode tersebut, yang harus kita catat. Dua penyusutan ini belum dicatat, sehingga penyesuaiannya kita input. Kita input menggunakan MYOB dengan cara untuk building nanti kita sesuaikan sejumlah 1.200.000 rupiah, dan untuk equipment kita sesuaikan sejumlah 1.250.000 rupiah. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Dengan menu Account, Record Journal Entry. Kita gunakan, tadi sudah AJP yang ke-6, sekarang AJP yang ke-7. Penyusutan. Kita klik untuk akunnya. Yang pertama tadi penyusutan untuk building. Jurnalnya debit. Beban penyusutan building, kreditnya akumulasi. Sehingga kita gunakan akun beban dulu, 6. Akun 6, depreciation expense building. Kita use account. Kita gunakan tadi angka yang sudah kita lihat, yaitu 1.200.000 rupiah. Langsung saja kita input kreditnya, akumulasi depresiasi pada kode 1, kita masukkan akumulasinya, kemudian kita tab. Berikutnya penyesuaian untuk equipment. Kode 6, kita masukkan depreciation expense untuk equipment, use account, kita input datanya tadi sejumlah 1.250.000 rupiah. Kita masukkan untuk akun kreditnya, akumulasi depresiasi untuk vehicle, untuk equipment. Kita tab, sudah masuk semua, kita tekan Ctrl R. Akan muncul efek jurnalnya seperti ini. Kalau sudah kita OK, kita record. Berikutnya, untuk penyesuaian yang ke-8, yaitu biaya listrik, air, dan telepon bulan Desember, kita lihat akan dibayar pada bulan Januari, jadi masih menjadi hutang. Bagaimana mencatatnya? Kita catat bebannya ini dengan account, record journal entry, kita masukkan AJP yang ke-8 untuk utang beban.
Beban listrik telepon air, kita gunakan akun beban kode 6. Water telepon electricity expense, kita gunakan sejumlah Rp1.500.000. Kemudian masih menjadi utang, kita masukkan kode utang 2. Utang beban, kita gunakan accrued expense. Kemudian kita lihat efek jurnalnya, tekan CTRL-R. Jika sudah, kita klik OK, kita klik record. Kemudian, untuk AJP yang ke-9. Untuk AJP yang ke-9, yaitu PPh badan. PPh badan akan dibayarkan bulan Januari, berarti masih merupakan utang PPh, utang pajak. Bagaimana mencatatnya? Dengan menu Account, Record Journal Entry. Kita masukkan AJP yang ke-9 untuk utang PPh badan. Kita klik, kita masukkan Income Tax Expense, kita kode 9. Sejumlah yang ada di soal 949.000. Kemudian untuk kreditnya akun 2, Income Tax Payable, Use Account. Kita lihat efek jurnalnya, CTRL-R akan muncul jurnal seperti ini. Kita klik OK, kita klik record. Kemudian yang terakhir, untuk penutupan adanya dividen, kita lihat bahwa dividen yang ada di periode ini bisa kita lihat dengan menu report, index to report. Kemudian kalau kita lihat di neraca, ya, dilihat di neraca, masih ada angka di akhir periode, angka untuk dividen ini sejumlah 40 juta. Padahal ini nanti adalah hak dari pemegang saham di periode yang bersangkutan. Sehingga dividen ini harus kita tutup. Sehingga di neraca awal periode berikutnya, dividen ini tidak muncul. Bagaimana menutup dividen? Langkah-langkahnya adalah, ini kita close dulu, melalui menu Account, Record Journal Entry. Kemudian kita masukkan AJP yang ke-10, penutupan dividen. Kemudian kita masukkan untuk dividen karena mengurangi laba yang ditahan, sehingga menggunakan akun 3, return earning, kita gunakan. Return earning nanti kita debit karena berkurang sejumlah 40 juta rupiah. Kemudian untuk dividen nanti kita kredit. Kita masukkan kode 3 lagi untuk dividen sejumlah 40 juta rupiah. Oke, kita lihat efek jurnalnya seperti ini, return earning debit, dividen kredit. Kita OK, kita record. Input terakhir ini nanti bisa berefek, kita lihat untuk jurnalnya, untuk neracanya. Di neraca, kalau kita lihat, neraca untuk awal periode yang akan datang, ya, bisa kita lihat next year, apakah dividen sudah hilang atau belum? Terlihat di sini, untuk dividen sudah hilang. Oke. Demikian untuk input data tentang penyesuaian, dari penyesuaian yang pertama sampai dengan penyesuaian terakhir, kemudian ditambah satu lagi meskipun di soal tidak ada, karena dividen itu merupakan hak periode yang bersangkutan tahun 2019, maka harus ditutup. Demikian untuk penjelasan tentang penyesuaian
pada sesi berikutnya, kita nanti akan membahas tentang bagaimana penyajian laporan keuangan. Terima kasih.